Kira-kira ceritanya ini membahas tentang apa nih?
teks misalnya. Ya, boleh. Sesuai dengan yang kalian sukai ya, dan kamu cintanya tentang dongeng, ya kan? Iya. Menggunakan apa misalnya? Simple past tense. Masuk selanjutnya ya. Oke, simple past tense. Kindness towards difference. Jadi simple past tense dengan kebaikan terhadap beberapa perbedaan. Jadi dari yang gambar sebelumnya itu kan berbeda tuh kebaikannya, seperti bawang merah, bawang putih, ya kan? Iya. Beda kan sifat kebaikannya? Oke. Selanjutnya, jadi there is a four topic we're going to discuss for today. The first one is definition simple past tense atau definisi simple past tense. And the second is simple past tense sentence structures. Jadi ini tentang membahas struktur kalimat pada simple past tense. Yang ketiga yaitu use of vocabulary in simple past tense in convey experience. Jadi penggunaan simple past tense dalam mengungkapkan atau menyampaikan dalam pengalaman. Dan yang terakhir yaitu simple past tense example. Contoh kalimat simple past tense. Okay. First one is definition simple past tense. Jadi simple past tense digunakan untuk berbicara tentang kejadian atau tindakan yang sudah selesai dilakukan atau biasanya di masa lampau. Nah, dan ciri utama dari simple past tense adalah penggunaan kata kerja dalam bentuk berbentuk. Contohnya, apa lagi? Kasih tulis. Visit, apa lagi? Oke ya. Selanjutnya yaitu simple past tense sentence structure. Di sini kita akan membahas struktur kalimat simple past tense. Yang pertama, kalimat positif. Ada apa? Oke, dari sini ada contohnya. He helped the new students yesterday. Yang mana subjeknya? He, oke. Strukturnya? Oke. Komplemennya? Yesterday. Kenapa dia menggunakan help di sini? Wah, oke. Selanjutnya kalimat negatif. Apa rumusnya? Didn't atau did not, komplement. Contohnya ini ada she didn't help the new student yesterday. Karena dia negatif menggunakan apa? Contohnya ini. Didn't. Ya kan? Ini sesuai dengan maksudnya. Oke. Selanjutnya kalimat interrogatif. Rumusnya did, subject, komplement. Subjeknya di sini siapa? Perempuannya help. Dan yesterday. Oke, jadi ini contoh struktur kalimat simple past tense. Oke, selanjutnya use of vocabulary in simple past tense to convey experience. Jadi dalam konteks ini, kebaikan terhadap perbedaan itu kita bisa menggunakan simple past tense untuk menceritakan tindakan baik yang sudah dilakukan seseorang di masa lalu atau masa lampau. Nah, yang menunjukkan rasa empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Oke, di sini ada beberapa contoh kosakata yang bisa sering kita gunakan untuk menyampaikan pengalaman kita nih. Contohnya kindness, artinya kebaikan. Help, membantu. Support, mendukung. Accepted, menerima. Respected,
contoh narasi teksnya. Oke, kita fokus di dialognya. Jadi di sini ada contoh dialognya dari Anna dan Elsa ketika Anna menemui Elsa di sana es setelah bertahun-tahun berpisah. Ingat? Oke. Dan mencoba meyakinkan untuk kembali ke Randall. Oke? Ada yang ingat sini nih? Yang seperti apa tuh kira-kira sini? Dia ngapain? Sudah apa? Tahu sih? Sudah nyanyi lagu Ringo itu, ada yang tahu? Oke. Oke, benar. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Oke, sekarang dari dialog ini kita coba menganalisis verb 2 ataupun kalimat simple past tense. Mulai dari dialog pertama. Elsa, I know you're scared, but I never stop thinking about you. I always missed you. I didn't give up on you. You were my sisters, and I love you so much, even if you shut me off. Kira-kira nih, dari dialog pertama nih, ada kata verb 2-nya nggak? Ada. Oke, ada lagi yang lain? I always miss. Oke. Ada lagi? Itu Bu. Mana? Di sini. Karena? Love. Ada lagi? Stop. Benar. Ada lagi? Masuk. Kenapa didit masuk? Beda. Karena di dalam dengan rumus simple past tense. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kita masuk ke dialog kedua. Lihat, Anna, I didn't want to hurt you. I was so afraid of what I might do. I looked myself away because I thought I was dangerous. Kira-kira di sini di dialog kedua ada mana? I was ya. Sini. Oke. Selanjutnya di kalimat ketiga. But you weren't dangerous, Elsa. You're just different, and that's okay. I tried to find you because I knew you needed someone to believe in you. I never stopped loving you. Kira-kira di sini? Ada. Ada mana? Mana? Benar. Apa lagi? Mana? Tujuannya kira-kira kalau kalimat simple past tense. Try. Benar. Berapa lagi? Hai, mana? Didn't. Oke. Mana lagi? I never stop. Oke. Di dialog keempat. I pushed you away. I hurt you. Didn't. Right. Mana? Di setting kan? Didn't. Dan apa lagi? Tidak di setting. I push. Oke. Next dialog nih. No, you didn't hurt me, Elsa. I know you tried to protect me. I just want to be with you to help you. I want to show you that no matter how different you are, I will always love you. Kira-kira ada nggak? Ada. Atau Oke, memang apa lagi? coba seksinya kau masuk kan? I know you tried to Atau protect memang me. kondisi anak bikin Lagi. saya Yes. Nah, Mana? Saya nggak ngajak kelas 8. ya Oke, nak menurut lagi. ini cerita-cerita sekali. I want. Ada lagi. Kalau dari kami memang kalau kelas ceweknya memang Oke. lambat. Next. Cuman memang ribut itu atau suka Dialog selanjutnya. Oh cowoknya, oh ceweknya memang enggak. ceweknya memang tidak Yang mana? Oke. Oh ya dipisah ya cewek-cewek, cowok-cowok ya. Iya. Mana lagi? Apa? Kenapa Oke, ada udah, kelas yang udah. kemarin? Saya kan bilang tak mau Udah? ke situ. Oke. Cuman dia nggak bilang kelas Dialog 8 terakhir.
Kalian kan mendadak di situ. Apa saya kira bisa berkata. Oke, sudah jadi Sama ini abang saya. contoh dialog ya. Kita menganalisis Dia dalam saya dialog. bilang tanggal 18 Pak. Contoh anak dan Elsa dalam film From Kenanya tuh. 7 tiri yang mana cewek? Ini ada yang benar kan? Cewek juga. Ya. Bilang benar nih. Oh, tenang ini karena memang ngomongin cewek-cewek ya. Maksudnya nih. Kenapa lah kok Kalau bisa kalimat tenang? positif menggunakan Kenapa kok bisa tenang? wow. Saya kurang tahu ya. Tapi kalau yang di kelas 7 Pak, ceweknya memang minat yang belajar bahasa Inggris Pak sedikit. Jadi mereka pun keseringan izin WC Pak. WC tapi lama tuh Pak. Di kelas saya ajar 7D, ada memang yang aktif Pak cewek. Baik, Jadi bisa karena kiri Pak paling depan. Nanti kalau saya diminta belajar kalian dalam pusing sama temannya Pak berdua. diskusi sudah berikutnya ini aja videonya. Oke, dan tugasnya sekarang setiap kelompok membuat sentence atau kalimat, boleh lebih dari 3, boleh 3 atau 4 secara dalam satu grupnya. Silahkan berdiskusi. Setelah itu nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke Kelasnya di kelompok. mana? Ya? Di lantai satu. Oke, ya. Silakan diskusi dengan temannya, membuat kalimat. Oke. Oke, boleh. Nanti setiap kelompok akan presentasikan kalimatnya. Bagi semua orang satunya Bu. Silakan. Bagi semua. Silakan diskusi buat kelompok. Jadi kenapa kelasnya itu tenang? Ini karena kelas cewek. Ini kan sekolah di SMP Muhammadiyah. Ternyata kalau di kelas cewek itu lebih apa ya, kondusif. Sedangkan anak cowoknya yang butuh perlakuan khusus. Tapi tidak berdasarkan cerita ini Ya, jadi bukan di setting, tapi memang keadaannya. Ternyata rombongan ini yang cewek-cewek ini lebih apa ya, lebih partisipatif lah, bukan partisipatif dalam arti kata keaktifan di kelas, tetapi maksudnya itu tidak ribut, tidak memperhatikan guru itu. Nah, lebih enak nih di sini settingnya tuh. Tapi kalau ini ada banyak nanti ini ujian. membuat kalimat dalam Kalau yang lain itu di mana ya? Yang kelasnya di Di lantai 3 Pak. itu hari apa? Saya harus datang. Kalau tahu di sini kan? aku transfer banget. Oh, sebelahnya Mas. Iya Pak, masih dulu. Itu hari apa? Senin atau Selasa Pak? Iya. Karena Selasa saya mau gabung, besok saya mau berangkat. Kamu masuk ya? Bukan berangkat ke Turin Onsol. Kalimatnya. Tapi kan bagusnya lagi ya. Coba, ternyata kalau kelas cewek itu lebih Lebih tenang. Memang suasana hayalnya. Memang begitu. Jadi bukan di setting ya. Jadi kelasnya itu kalau kelas cewek memang lebih tenang. Kalau cowok Kalau cowok memang aktif. terlalu aktif Iya, kan. terlalu aktif. Oke, ya, jadi di situ. Jadi lebih enak ya berarti ngajar anak cewek ya. Lebih mudah diarahkan gitu ya dibanding cowoknya. Oke.
Oke. Gimana kalau dicampur ya? Cewek dan cowok ya. Cuma karena ini SMP Muhammadiyah tidak boleh digabung. Harus cewek-cewek, cowok-cowok ya. Jadi lebih enak ngajar ini walaupun istilahnya tidak memiliki kemampuan yang istilahnya maksimal, seorang pendidiknya masih bisa mengarahkan anak-anaknya ya. Tapi kan tidak semua sekolah ya begini ya, dan juga tidak semua siswa. Tapi kadang-kala juga ada juga kok khusus cewek tapi lebih ini daripada yang cowok. Tergantung apanya dong berarti? Tergantung orangnya ya. Jadi bukan ngejudge gendernya gitu. Ya, tidak bisa ya, tetapi oke, berarti tidak semuanya cewek itu pasti tenang begini gitu ya. Tidak semua cowok juga tenang ya. Kalau di kelasmu? Yang ceweknya Pak. Yang ceweknya ada yang aktif, ada yang Aktifnya bagaimana nih? Aktif dalam tanda kutip atau aktif positif? tanda kutip Pak. Tanda kutip. Yang kelas nanti ya? Iya. Nah, oke, kita nanti lihat yang kelasnya dia. Tapi lebih mana yang cewek atau yang cowoknya? Cowok Pak. Cowok. Nah, kemarin kan habis masuk kelas nih tuh Pak. Menurut mereka yang Bapak kemarin gimana? Bagus Pak, malah mereka tanya saya terus bilang kapan lagi Bapak yang kemarin ngajar tuh masuk lagi. Dia bilang mereka belum ngerti Pak, diajar sama itu. Kenapa? Kalau dari yang saya dengar dari yang kemampuannya tinggi kan Pak, dia bilang Bapak tuh tegas, itu yang bagus. Karena mereka rupanya Pak aktif, mereka nganggap remeh guru gitu Pak, karena mereka tidak ditegur. Tapi Bapaknya tuh tegas, jadi mereka dan yang nakal juga Pak, saya kaget. Dia bilang saya ini nakal, makanya saya butuh guru yang tegas. Oh, jadi anak yang nakal itu sendiri. Nah, ini kita nanti kan ini ternyata pengalaman mereka mengajar dengan saya kemarin itu katanya kata yang anak nakal. Iya Pak. Apa katanya? Kot. Geser ke sini. Nah, kot. Apa katanya? Mereka bilang. Lihat ke sini. Mereka bilang butuh guru yang tegas dalam menegur, tapi tidak menyinggung hati gitu. Oke. Apakah saya kemarin kan Bapak tegas tuh ya? Menyinggung mereka dah? Enggak Pak, mereka enggak ngerasa tersinggung, tapi mereka kayak dididik gitu Pak, karena Bapak kan kasih pesan juga ke mereka. Negur ditambah dengan pesan, jadi enggak negur kasar aja gitu. Oke. Kalau materinya mereka nyambung enggak kemarin atau paham enggak? Paham Pak, karena saya tanya lagi kan Pak, kemarin saya ngajarkan, saya bilang ini sudah diajarkan kan sebelumnya, sudah Pak, saya perlu terangkan lagi enggak perlu, saya langsung kasih tugas, langsung bisa dikerjakan. Oke. Berarti bukan bodoh ya? Bukan, ternyata memang dari dulu. Siap. Oke, itu dia ya. Karena tidak semuanya berhubungan selalu siswa yang salah. Nah, ini pembuktian ya, bukan settingan. Kemarin kan kita ada settingan ya, langsung tiba-tiba. Makanya kita ada yang telat dan lain sebagainya. Ada yang cowok tinggi itu kayaknya kepala gengnya. Apa pendapat dia? Iya gitu juga, nanya tentang Bapak kapan masuk lagi. Kenapa? Nanya kapan Bapak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena lebih nyaman gitu diajar sama Bapak, lebih masuk ke otak. Oke ya, jadi berarti siswa itu kalau dia kurang di materi itu atau di pelajaran itu sama malas belajar, tidak mau partisipasi, berarti bisa saja berubah tergantung dari gurunya sendiri bagaimana? Cara mengajarnya gimana? Cara mengajarnya terus. Cara menegur siswanya gimana? Oke, berarti menegur bukan menghakimi ya? Bukan. Oke. Bapak Ibu Guru, karena kemarin banyak sekali video TikTok saya di komen dihujat oleh netizen. Kayaknya Bapak Ibu Guru semua yang tidak suka seseorang itu menyalahkan guru, dan terbukti ya. Nanti kalau memang mau kita tanya anak-anaknya, tapi nanti ya kalau memang ada waktu. Alhamdulillah. Oke. Oh, kelasmu yang kemarin tuh ya? Iya Pak. Yang pintar itu kayaknya 2 kan? Yang sebelah sini sama yang si tengah-tengah itu. Karena yang tengah tuh memang dia ngeles bahasa Inggris. Apa kata dia menurut dia?
Nah, dia yang bilang kemarin Pak, dia suka kalau guru yang tegas. Dia bilang gini, bapak yang kemarin tuh sama kayak guru lesnya gitar, tapi saya suka sama guru yang begitu tegas. Jadi saya lebih serius belajar ketimbang guru yang saya mau begini dari pedulikan dibiarkan gitu. Oke, oh dari pendidikan ya, mungkin karena yang dari pendidikan dulu karena dia takut dilaporkan. Bisa jadi. Iya kan? Nah tapi kemarin Bapak mereka tersinggung gak cara Bapak itu? Enggak. Oke ya, jadi bergantung dari cara kita, bukan ini, bukan juga untuk ngata-ngatain kan? Oke, kita nanti bicara lagi. Oke, terbuktikan. Oke, terbukti ya, bukan siswanya yang ini, tapi bagaimana kita pendidik mengarahkan mereka. Bisa tidak nanti minta mereka yang bandel 2, yang anak yang tidak bandel 1, yang pintar tadi, supaya kita tanya langsung ya sama dirimu, supaya mereka apa namanya itu tahulah gitu ya. Saya juga tahu. Berarti cara kita kepada mereka ya, coba kita koreksi cara kita menegur, cara kita apa ya. Jangan selalu menyalahkan siswa. Nah, terbukti nih ya, tanpa settingan. Yang awalnya bagaimana, nanti kita coba saya langsung lagi ya bersama siswanya, bagaimana pendapat mereka pengalaman belajar dengan saya kemarin. Oke ya. Betul, SMP muda ya, kita lihat nanti bagaimana. Jadi jangan bilang cuma gara-gara masalah sepele Bapak Ibu, segala sesuatunya itu bisa berdampak. Memang kadang-kala kita tidak sadar kelakuan ucapan kita itu bisa menyinggung atau membuat siswa itu down, makanya hati-hati. Itu menurut kita sangat halus, tapi menurut mereka, dan juga mereka lihat kok niat kita seperti apa. Saya tidak pernah ngomong halus sama siswa-siswa saya. Kalau saya marah ya saya marah. Nah, tetapi apakah mereka tersinggung? Enggak. Karena kadang-kala kita terlalu menjustifikasi dan juga terlalu menghakimi mereka. Kalau ya jelek ya jelek. Nah itu yang salah. Ada waktunya kita harus menjustifikasi, ada waktunya kita harus mengapresiasi. Jadi mereka paham bahwasannya niat kita apa. Ini enggak ya. Jadi jangan selalu menyalahkan siswa. Ini terbukti ya. Kemarin tanpa settingan masuk ke kelas banyak yang telat dan seperti biasa. Dan ternyata dengan cara saya nanti ya kita coba ya. Oke. Di mana nanti ngajak mereka ngomong bincang-bincang? Di kelasnya bisa Pak. Kelas siapa? Kelas 7 Pak. Ya enggak, maksud saya intinya ini udah mengganggu kelas ya. Ada kelas enggak? Siapa? Saya. Enggak itu. Kelas 7. Iya Pak, tapi nanti istirahat nggak ada jam. Jam berapa istirahat? 10.25. Adek masuk jam berapa? 10.55. Oh ini sampai jam 10.25. Oh istirahat. Istirahat dulu Pak. Kok langsung nyambung ke materi ini? Apakah sudah diarahkan sebelumnya? Bapak gini deh, Bapak tidak suka kalau kalian settingan. Tidak apa-apa kalau kalian terjadi salah. Cuma Bapak pengen lihat bagaimana ketika ada masalah terjadi sedang berlangsung, gimana mengatasi di situ. Kalau kita merencanakan salah, tidak masalah. Kok kayak Bapak curiga ini kayak di setting? Karena penjelasannya belum, iya, dan juga tidak terlalu mengeksplor, tapi kok langsung bisa gitu. Itu yang terlihat.
Cuma terserah ya. Yang penting kan Bapak sudah bilang sama kalian, Bapak tidak mau disiplin. Mau kalian gagal, rencana kalian tidak berhasil kalian laksanakan, tidak masalah. Cuma bagaimana cara kalian itu mengatasi masalah yang ada tadi. Atau Anda tidak dipakai. Nah, apa yang perlu kalian lakukan supaya tetap jalan itu rencana pembelajaran atau tujuan pembelajaran? Masa kalau begini pintar semua orang. Ya terlepas apapun itu ya, terserah kalian kalau mau bohong atau selama kalian mencoba berbohong dengan saya, selama itu ilmu itu tidak akan pernah berkah untuk kalian. Itu saja. Karena tujuan kita ini belajar. Tuh ini alumni sini. Mereka marah-marah karena kita ngobrol ini alumni dengan guru laki-laki yang mereka suka. Sama ketika kami mengajar materi adab dan sama sekali tidak ada niat menyindir, tapi mereka yang tersinggung. Berarti hubungan kita sama siswa itu belum baik. Itu yang perlu diperbaiki. Ya, jangan selalu menyalahkan. Ingat, kadang-kala kita tidak sadar loh, sikap kita, perlakuan kita itu membuat mereka jadi down. Oke. Yuk sama-sama kita mengoreksi, evaluasi diri, jangan hanya menuntut, tidak mau dituntut. Positif, negatif, atau negatif? Kata kenapa bisa dibilang kalimat positif dari kalimatnya? Oke, sudah dulu ya.